ketika seseorang masuk nih, sahabat-sahabatku, masuk rumahnya dia baca doa, kemudian ketika makan dia baca doa, dia mengingat Allah, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, kalian tidak dapat tempat bermalam dan tidak dapat jamuan di rumah ini. Tetapi apabila seseorang masuk rumah tetapi dia tidak berdoa, inda duhulihi, ketika masuk rumah itu, qala syaitan, maka setan mengabarkan, adraktum al-mabit, kita punya tempat menginap. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, dan seandainya setelah kita masuk rumahnya enggak berdoa, waktu makan enggak berdoa, qala syaitan, maka setan mengabarkan, adraktum al-mabit wal asaib, kalian mendapatkan tempat menginap dan juga tempat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan belajar adab keluar dan masuk rumah. Sesuatu yang biasanya kita anggap sepele, ternyata Rasulullah mengabarkan kepada kita, bahkan dalam banyak ayat Al-Quran, betapa pentingnya kita menjaga adab kita, baik ketika kita keluar rumah maupun ketika masuk rumah. Kita awali teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, tentang bagaimana adab yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah ketika kita keluar rumah. Yang pertama, Rasulullah ternyata mengajarkan kepada kita sebelum keluar rumah, kita disunahkan untuk sholat 2 bahkan 4 rakaat. Di masing-masing rakaat itu kita membaca surat Al-Fatihah dan kemudian surat Al-Ikhlas. Setelah itu Rasulullah ingin mengatakan bahwa 4 rakaat atau 2 rakaat sholat sunnah itu kira-kira sebagai pengganti, sebagai perantara kita pasrahkan orang-orang yang kita tinggalkan di rumah ketika kita pergi, bahkan rumah kita, barang kita, dengan sholat itu kira-kira menjadi pengganti yang akan menjaga dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sesuatu yang saya kira menarik ya. Kemudian kita mendahulukan kaki kanan ketika keluar rumah, dan kemudian dianjurkan waktu keluar rumah sebelum kita pergi itu kita membaca satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa itu adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi a'udzubika an udhilla au udhalla au uzilla au uzalla au udlima au udlama au ujhala wa yajhalu alayya. Jadi doa ini kira-kira maknanya, dengan namamu ya Allah, aku serahkan diriku sekaligus rumah dan siapapun yang tinggal di rumahku yang aku tinggalkan kepadamu. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali denganmu ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan di dalam perjalananku agar aku tidak menyesatkan orang atau aku tidak disesatkan, agar aku tidak menjatuhkan orang lain atau tidak dijatuhkan oleh orang lain, agar saya tidak mendolimi maupun sebaliknya saya didolimi, dan agar saya tidak membodohi orang atau kemudian sebaliknya orang membodohiku. Baru kemudian kita lanjutkan perjalanan. Waktu kita naik kendaraan apapun, ternyata juga Rasulullah mengajarkan kita satu doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan perjalananku ini, motorku ini, mobilku ini, sehingga dengan Allah tundukkan kemudian kita bisa menyetirnya, kita bisa menggunakan motor itu dengan tentunya arahan dan petunjuk dan kekuatan dari Allah. Dan sungguhnya kepada Tuhan kamilah kami semua akan kembali. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita keluar rumah. Nah, bagaimana sebaliknya ketika kita dalam perjalanan dan kemudian kembali ke rumah? Apa yang mesti dilakukan sebagai adab ketika kita masuk rumah? Pertama, mengetuk pintu terlebih dahulu. Ini disunahkan atau adab ketika kita masuk rumah. Dan yang kedua,
Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah itu walaupun rumah kita sendiri. Dalam surat An-Nur misalkan ayat 61 Allah mengatakan fa idza dakhaltum buyutan, ketika kalian masuk satu rumah, fasallimu, maka mengucapkanlah salam ala anfusikum, kepada diri kalian sendiri. Artinya apa? Walaupun itu rumah kita, salam itu sebenarnya untuk diri kita. Tahiyatan min indillah, sebagai sebuah penghormatan. Sehingga kalau kita mengucapkan salam itu ada tahiyah, ada penghormatan di sisi Allah, mubarakatan thayyibah, dan sekaligus kalau kita mengucapkan salam, Allah janji akan memberikan keberkahan yang baik, keberkahan yang banyak atas rumah yang kita masuki walaupun itu rumah sendiri dengan mengucapkan salam. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Anas bin Malik pernah mengatakan, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim, maka yakunu barakatan alaika wa ala ali baitika. Wahai anakku, jadi Anas bin Malik kemudian pernah menjadi anak angkat dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai anakku, idza dakhalta, kalau engkau masuk rumah, ala ahlika, walaupun itu rumah keluargamu sendiri, fasallim, maka ucapkanlah salam. Yakunu barakah, maka ucapan salammu itu, kata Rasulullah, akan menjadi berkah alaika, untukmu, wa ala ahli baitika, dan untuk seluruh keluargamu. Itu yang adab, yaitu setelah kita mengetuk pintu kemudian kita mengucapkan salam. Yang ketiga, ternyata sebelum masuk rumah Rasulullah ngajarin satu doa yang diabadikan dalam hadis riwayat Muslim. Doanya, idza dakhalar rajulu baitahu, ketika seseorang masuk rumahnya, Rasulullah mengatakan fadzakarallah, maka menyebutlah, berzikirlah kepada Allah, inda duhulihi, ketika kalian masuk, wa inda ta'amihi, dan ketika kalian makan. Qala syaitanu, ketika seseorang masuk nih, sahabat-sahabatku, masuk rumahnya dia baca doa, kemudian ketika makan dia baca doa, dia mengingat Allah, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asaa, kalian tidak dapat tempat bermalam dan tidak dapat jamuan di rumah ini. Artinya apa? Setan tidak punya akses untuk menempati rumah kita dan makan bersama kita kalau kita zikir sama Allah atau berdoa ketika masuk rumah. Tetapi sebaliknya, wa idza dakhala, tetapi apabila seseorang masuk rumah, falam yadkurillah, tetapi dia tidak berdoa, inda duhulihi, ketika masuk rumah itu, qala syaitan, maka setan mengabarkan, woro-woro ya, menginformasikan kepada teman-temannya, adraktum al-mabit, kita punya tempat menginap. Wa idza lam yadkurillah inda ta'ami, dan seandainya setelah kita masuk rumahnya enggak berdoa, waktu makan enggak berdoa, qala syaitan, maka setan mengabarkan, adraktum al-mabit wal asaib, kalian mendapatkan tempat menginap dan juga tempat makan. Artinya apa? Setan akan membersamai kita di rumah kita. Kalau kita makan, setan juga ikut-ikutan makan kalau kita tidak zikir ketika masuk rumah. Dan zikirnya apa, sahabat-sahabatku? Zikirnya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, idza walajar rajulu, ketika seorang masuk fi baitihi, ke dalam rumahnya, falyakul, maka katakanlah sebuah doa atau bacalah doa, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, khairal mauliji, kebaikan ketika aku masuk, wa khairal makhraji, kebaikan ketika saya keluar, bismillahi, atas namamu, dengan izinmu ya Allah, walajna, saya masuk rumah ini, wa bismillahi, dengan atas namamu juga, kharajna, saya keluar rumah ini, wa alallahi rabbina tawakkaltu, dan kemudian atas mulah ya Allah, wahai Tuhanku, aku bertawakal, aku pasrah, summa yusallim ala ahlihi, dan kemudian kita mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Itulah beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kita dianjurkan waktu keluar rumah itu keluar dari lewat kaki kanan terlebih dahulu, dan waktu masuk rumah juga masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dengan tahu adab ini, adab keluar maupun masuk rumah, mudah-mudahan
hal yang sepele ini ternyata luar biasa barokahnya, luar biasa agungnya. Bahkan Allah janji akan membela kita, menjaga kita baik di rumah maupun dalam perjalanan kalau kita membaca doa dan melakukan adab-adab yang saya sampaikan tadi. Selamat mempraktekkan adab baik waktu kita keluar maupun masuk rumah, sehingga Allah berikan berkah, Allah berikan penjagaan, sekaligus Allah berikan kebaikan demi kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.